Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Lampung, tepatnya di daerah Mesuji, tinggallah seorang pemuda yang bernama Farhan. Desa Farhan letaknya jauh dari pusat perkotaan. Rumah Farhan ini dikelilingi dengan sebuah hutan karet dan hutan kelapa sawit. Farhan lahir pada tahun 2002. Dulunya Farhan ini bernama Muhammad Aksa Nugroho. Dari kecil Farhan sering sakit-sakitan. Kata sesepuh desanya, karena nama Aksa itu yang membuat Farhan sering sakit-sakitan. Lalu dari pihak keluarga Farhan dan sesepuh desanya, namanya dirubah dari Muhammad Aksa Nugroho dirubah menjadi Farhan Nugroho. Dan alhamdulillah setelah Farhan diganti nama sampai saat ini Farhan selalu diberikan kesehatan dan sudah tak pernah sakit-sakitan lagi. Farhan semenjak diganti nama menjadi rajin sholat dan mengaji. Seiring berjalannya waktu, Farhan tumbuh dewasa dan Farhan sering bermain dengan tetangganya yang bernama Bejo. Si Bejo ini usianya lebih tua dari Farhan, terpaut sekitar 10 tahunan. Dan Bejo ini di desa bekerja serabutan. Apa saja dikerjakan untuk membantu perekonomian keluarganya. Ketika lagi musim panen sawit, ya Bejo ikut panen sawit. Terkadang juga bekerja di ladang dan kerja di heres karet atau panen karet. Pada suatu hari, ketika si Bejo mau berangkat ke sebuah ladang, sebelum berangkat, Bejo berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dan ibunya Bejo ini seperti sudah mempunyai firasat tidak enak. Ibunya Bejo merasa akan ada sesuatu yang terjadi pada diri Bejo. Karena tidak biasa ibunya Bejo ini merasakan perasaan seperti itu. Ibunya Bejo dengan berat hati mengizinkan anaknya untuk berangkat ke sebuah ladang. Lalu Bejo berangkat ke ladang menggunakan sepeda motor. Bejo melewati jalan lintas timur, akses dari Lampung ke Palembang. Karena itu jalur satu-satunya kendaraan roda 2 dan roda 4. Jalan itu sering dilewati truk untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit dan karet, serta bus antar provinsi melewati jalur itu. Ketika di pertengahan jalan, Bejo tiba-tiba disenggol sebuah truk Fuso hingga terlindas. Sampai kepala Bejo putus dari tubuhnya. Kaki serta tangan hancur tak berbentuk. Seketika, Bejo meninggal di tempat. Dalam kejadian itu, kebetulan
tetangga Bejo ada yang melintas dan melihat orang-orang mengerumuni jasad si Bejo yang sudah tak bernyawa. Lalu tetangga Bejo kaget dan segera menghubungi Pak RT desanya lewat telepon. Lalu Pak RT, orang tua Bejo, dan beberapa tetangga Bejo datang ke lokasi kejadian itu. Setelah sampai lokasi kejadian, orang tua Bejo kaget dan ibu Bejo seketika pingsan karena tak sanggup melihat tubuh anaknya hancur terlindas truk fuso. Singkat cerita, Bejo dibawa pulang lalu dimakamkan. Dan tali pocongnya lupa tidak dilepas. Mungkin karena warga yang takut melihat kepala dan tubuh Bejo sudah tak menyatu. Setelah 3 hari kematian Bejo, pada jam 8 malam, Farhan waktu itu main ke rumah temannya yang rumahnya lumayan jauh dari desanya. Dan Farhan ini menaiki sepeda motor. Setelah Farhan main dari rumah temannya, lalu Farhan pulang karena waktu sudah larut malam. Ketika Farhan dalam perjalanan pulang dari rumah temannya pada jam 2 dini hari dan melintasi hutan sawit dan hutan karet, serta melewati sebuah pemakaman desa. Masyarakat desa mempercayai kalau makam itu sangat angker dan wingit. Ketika Farhan melintas di depan makam itu, tiba-tiba motor Farhan seketika mati. Lalu Farhan turun dari motor dan mengecek bensin dan kondisi businya. Setelah dicek bensinnya masih banyak dan busi motor masih ada apinya, yang artinya motor Farhan dalam keadaan normal. Kemudian Farhan tak sengaja melihat ke arah makam. Di depan makam itu banyak pohon pisang dan campur dengan pohon-pohon lain yang sangat lebat. Setelah melihat ke arah makam dan melihat ke arah pohon pisang, tiba-tiba tepat di samping motor Farhan ada sosok pocong berdiri. Spontan Farhan kaget dan lari sangat kencang. Sambil berlari, Farhan sesekali melihat ke arah belakang. Dan ternyata pocong itu mengikuti Farhan dengan terbang melayang. Sampai Farhan masuk ke desanya dan ada beberapa orang masih nongkrong. Melihat masih ada orang pada nongkrong, Farhan lalu berhenti dan melihat ke arah pocong itu. Perlahan, pocong itu menjauh dan sudah tidak mengejarnya lagi. Kemudian Farhan menelpon temannya karena rumah temannya tak jauh dari lokasi Farhan pada saat itu berhenti. Dan tak lama, temannya Farhan datang untuk menjemputnya. Lalu
Farhan dan temannya itu berusaha kembali ke depan makam untuk mengambil motornya. Namun, dari jarak 50 meter terlihat samar. Pocong itu ternyata berdiri di samping motor Farhan kembali. Pada akhirnya, Farhan pulang dengan jalan kaki dan motornya diambil pada pagi harinya. Setelah kejadian itu, masyarakat di desa Farhan setiap malam diteror sosok pocong selama 40 malam berturut-turut. Pocong itu mengetuk pintu dari rumah satu ke rumah yang lain, dan ada beberapa warga desa ketika membuka pintu, saat diketuk pintunya lalu terkejut, bahkan ada yang langsung pingsan di tempat karena kaget ketika ditampakkan sosok pocong dengan mengucap, "Buka taliku, buka taliku." Karena meresahkan masyarakat desa, pada akhirnya tepat hari ke-41 setelah kematian Bejo, kemudian dari pihak keluarga dan atas persetujuan pihak RT dan RW serta sesepuh desa, kemudian makam Bejo dibongkar kembali untuk dibuka tali pocongnya di bagian kepala. Setelah dibuka tali pocong Bejo, teror pocong mengetuk pintu sudah tidak ada lagi, dan dari pihak keluarga sering mengirimkan doa untuk almarhum Bejo. Semoga almarhum Bejo diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.